Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel atau bisa kita sebut juga dengan reproduksi sel. Nah, kalian tahu kan kalau di dalam tubuh kita ini terdiri dari banyak sel. Ada miliaran sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sel-sel dalam tubuh kita tersebut bisa rusak karena terpapar oleh zat radikal bebas yang ada di sekitar kita. Nah, sel-sel yang rusak itu harus diganti dengan sel-sel yang baru untuk membantu pertahanan sistem kekebalan tubuh kita. Nah, ternyata dengan kita melakukan puasa dapat membantu proses reproduksi sel-sel tersebut berjalan dengan baik. Loh, kok bisa? Nah, ternyata selama kita puasa kita nggak makan dan minum. Nah, otomatis banyak pemakaian cadangan energi dalam tubuh menyebabkan pembelahan sel berjalan secara bersamaan. Hal ini terjadi karena tubuh mengambil energi itu dari glikogen dalam hati dan lapisan lemak yang ada di bawah kulit. Nah, pembelahan sel bertujuan untuk yang pertama, untuk perbanyakan sel sehingga terjadi pertumbuhan. Dulu waktu kalian kecil kan ukuran tubuhnya kecil. Nah, sel-selnya kan masih sedikit. Nah, nanti ketika kalian tumbuh besar, sel-sel dalam tubuh kita itu jumlahnya juga akan bertambah banyak sehingga tubuh kita juga membesar, bertambah tinggi. Nah, yang kedua tujuannya untuk membentuk sel-sel baru yang berbeda dari induknya. Nah, jadi sel-sel yang sebelumnya belum ada dibentuk sel yang baru. Yang ketiga, pembentukan sel baru yang tentu lebih mudah dan sama dengan yang sebelumnya. Misalnya ada sel-sel dalam tubuh kita itu yang mati. Nah, harus diganti dengan sel yang baru. Yang keempat, pembentukan jaringan. Nah, seperti yang sudah kalian tahu bahwa sel-sel dalam tubuh kita itu akan bekerja sama membentuk jaringan. Yang kelima adalah regenerasi sel atau perbaikan maupun pembentukan sel yang rusak atau mati. Yang keenam adalah pembentukan individu baru. Ini biasanya untuk sel-sel atau makhluk hidup uniseluler yang bersel satu. Nah, ada 3 macam proses pembelahan sel. Ada 3 macam pembelahan sel. Yang pertama adalah pembelahan amitosis, yang kedua pembelahan mitosis, dan yang ketiga adalah pembelahan meiosis. Oke, yang pertama pembelahan amitosis. Nah, pembelahan amitosis adalah pembelahan sel yang berlangsung secara spontan tanpa suatu tahapan. Nah, untuk yang tadi 2 pembelahan, ada pembelahan mitosis dan meiosis, itu nanti ada tahapan-tahapannya. Nah, kalau pada pembelahan amitosis ini tidak ada tahapannya, dia langsung membelah saja. Misalnya dari 1 sel menjadi 2 sel, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, dan seterusnya. Nah, pembelahan amitosis ini dilakukan oleh organisme prokariotik seperti bakteri dan archaebacteria, dan organisme bersel satu atau uniseluler. Yang jelas pembelahan ini tidak terjadi pada organisme multiseluler atau organisme bersel banyak seperti manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, contohnya misalnya kalau organisme bersel satu atau bersel tunggal itu amuba. Ini gambarnya amuba. Ini kalian lihatnya harus dengan menggunakan mikroskop. Ini paramecium, juga harus dilihat dengan mikroskop. Nah, tahapan pembelahan amitosis. Nah, kita ibaratkan ini adalah satu sel bakteri ya. Nah, pertama dia akan mengalami replikasi DNA atau penggandaan DNA. DNA itu materi genetik ya, yang nanti akan diwariskan kepada keturunannya. Kemudian dari satu sel ini perlahan-lahan dia akan membelah menjadi 2 sel. Terjadi lekukan ini. Nah, tadi kan DNA-nya sudah mengganda, jadi ada di sini, ada di sini. Nah, kemudian lekukannya semakin dalam sehingga nanti dia akan terbelah menjadi 2 sel. Nah,
ini tadi contohnya misalnya pada bakteri, pada amuba, pada paramecium, pokoknya pada makhluk hidup uniseluler. Yang kedua, pembelahan mitosis. Nah, pembelahan mitosis ini dia terjadi pada sel-sel tubuh. Nah, tujuannya pembelahan mitosis ini yang pertama untuk mengganti atau memperbaiki jaringan tubuh yang sudah rusak atau aus. Yang kedua, untuk pertumbuhan atau perbanyakan sel sehingga baik kuantitas atau jumlahnya atau kualitasnya bertambah ya. Yang ketiga, membentuk jaringan karena produk pembelahan kromosom ini sifat induknya sama dengan sifat anakannya. Artinya karena membentuk jaringan baik sel baru dan sel lama itu sama ya sifatnya. Nah, pembelahan mitosis mempunyai beberapa karakter. Yang pertama, berlangsung atau terjadi pada sel somatik atau sel tubuh. Contohnya sel tubuh itu misalnya sel tangan, sel kaki, sel muka, sel kulit, sel rambut, dan lain-lain. Yang kedua, menghasilkan dua buah sel anakan yang sifatnya identik atau sama persis dengan induknya. Jadi hasil akhirnya adalah dua buah sel anakan. Yang ketiga, fase atau tahapan pembelahannya itu hanya sekali. Yang ketiga, antara pembelahan yang satu dengan yang kedua diselingi dengan yang namanya fase interfase, atau bisa kita sebut juga istirahat tidak membelah. Nah, meskipun selnya itu tidak membelah, bukan berarti fase interfase itu hanya diam saja, tetapi di dalamnya tetap terjadi berbagai proses di dalam sel. Yang kelima, anakan selnya mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan si induk sifatnya. Nah, yang keenam, karakternya adalah pada organisme bisa terjadi pada usia muda, dewasa, ataupun usia tua. Yang pada pembelahan meiosis hanya terjadi pada usia dewasa, tidak pada organisme yang usianya muda. Nah, tahapan pembelahan mitosis ini ada 4 tahapan: profase, metafase, anafase, dan telofase. Maaf, ini telofase ya. Oke, sebelum masuk ke tadi tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase, bahwa tadi pembelahan mitosis diawali dengan yang namanya fase interfase, merupakan fase istirahat dari pembelahan sel. Namun tidak berarti sel tidak beraktivitas ya. Justru pada tahap ini sel itu paling aktif dan mengalami proses penting untuk mempersiapkan pembelahan. Nah, fase ini membutuhkan waktu paling lama dibandingkan pada fase-fase pembelahan sel atau fase mitotik yang terdiri dari 4 tadi. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, pada fase interfase ini terjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah fase G1 atau growth 1 atau pertumbuhan pertama, merupakan fase paling aktif yang berlangsung selama 9 jam. Nah, pada fase ini sel mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pada fase ini sel bertambah ukuran dan volumenya. Yang kedua adalah fase S atau sintesis atau sintetis. Sama. Nah, merupakan fase sintesis atau pembuatan DNA atau duplikasi kromosom dengan waktu kurang lebih 10 jam. Yang ketiga adalah fase G2 atau G2 atau growth 2, pertumbuhan kedua ya. Merupakan fase yang di dalamnya terjadi proses sintesis protein atau pembentukan protein. Nah, pada fase ini sel siap untuk mengadakan pembelahan. Nah, sekali lagi bahwa pembelahan mitosis tidak diawali dengan interfase, tetapi kita hitungnya atau kita menjawabnya kalau di soal langsung fase profase, karena interfase merupakan tahap persiapan untuk pembelahan mitosis.
Nah, pada tahap ini sel dalam keadaan istirahat tidak membelah, tetapi tetap terjadi proses-proses yang sangat penting di dalamnya. Oke, ini ya, kita ibaratkan ini adalah selnya. Di dalam sel ada nukleus, ada membran plasma, kemudian ada sentrosom ya. Nah, kemudian ini di dalam nukleus itu ada benang-benang kromatin yang nanti dia akan menebal dan memendek menjadi kromosom. Ini di dalamnya. Ini sudah masuk ke fase profase. Nah, kemudian ini nanti ada fase prometafase. Oke, kita masuk ke tahapan pembelahan mitosis yang pertama. Kita bisa sebut dengan fase mitotik. Terjadi ada 4 fase. Yang pertama ada fase profase, yang kedua fase metafase, yang ketiga fase anafase, yang keempat fase telofase. Yang pertama, fase profase merupakan tahap awal dari pembelahan sel secara mitosis maupun mitosis yang ditandai dengan yang pertama, kromatin memendek dan menebal membentuk kromosom. Kemudian kromosom akan mengganda membentuk kromatida. Yang kedua, membran nukleus dan nukleolus atau anak inti sel akan menghilang. Yang ketiga, sentriol akan memisah diri menuju ke kutub yang berlawanan. Yang keempat, benang spindle yang keluar dari masing-masing sentriol pada kutub yang berbeda akan mengatur diri memegang masing-masing kromatid yang tidak teratur itu. Yang kelima, segera mendorong kromatid yang terbengkalai itu menjadi sangat teratur menuju ke bidang ekuator. Oke, kembali ke gambar yang tadi ya. Ini yang perlahan-lahan ini kromatinnya itu dia akan menebal dan memendek menjadi kromosom. Nah, kromosomnya tadi kemudian akan menjadi kromatida, kromatid. Kemudian perlahan-lahan inti selnya, membran intinya akan menghilang sehingga tinggal ini ya, tinggal kromatid. Kemudian ini adalah benang-benang spindle. Kemudian ini adalah sentriol atau sentriolnya akan berada di kutub yang berlawanan. Kemudian akan benang-benang spindle ini akan memegang atau mengikat kromatid supaya dia lebih beraturan. Yang kedua, fase metafase. Tahap ini ditandai dengan kromatid atau kromosom mengatur diri pada bidang ekuator atau bidang pembelahan berhadap-hadapan. Nah, ini bidang ekuatornya ya, dia berada di tengah. Jadi kromatid atau kromosom berada di tengah. Meta itu artinya tengah. Yang kedua, setiap sentromer memiliki 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan oleh benang spindle. Nah, ini di sini. Ini sentromernya, kemudian kinetokornya, kemudian ini adalah benang-benang spindle. Jadi kromatidnya itu dia melekat atau menempel pada benang-benang spindle. Yang ketiga, kromosom yang berhadapan itu sudah membawa sandi genetik atau kode genetik yang sama karena masing-masing sisinya membentuk 2 sel yang sama. Jadi ingat ya, ciri dari fase metafase ini kromatidnya sudah berada di bidang ekuator atau di tengah. Yang ketiga, fase anafase. Nah, tahap ini ditandai dengan kedua kromatid berpisah menuju kutub yang berlawanan. Oke, kita kembali ke gambar yang tadi. Nah, ini ada kan kromatidnya itu dia ganda. Nah, nanti masing-masing dia akan berpisah. Dari tengah ini dia akan berpisah kemudian bergerak ke kutub yang berlawanan. Jadi yang ini nanti bergerak ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, yang ini yang di bawah sini dia akan bergerak ke bagian sini. Jadi ini yang dimaksud kromatid berpisah dan menuju ke kutub yang berlawanan. Nah, tanda yang kedua, keadaan sel jadi semakin memanjang, kemudian membran sel melekup. Nah, pada fase ini set kromosom terjadi pemisahan atau pengurangan dari tetrat kromosom
ketika berhadapan pada fase metafase terpisah menjadi masing-masing 2N atau diploid. Jadi ini yang disebut dengan tetrad kromosom. Nah, fase yang keempat dari fase mitosis yaitu fase telofase. Nah, tahap ini ditandai dengan kromosom atau kromatid telah sampai di kutub yang berlawanan. Nah, tadi kan pada tahap anafase, kromatidnya dia bergerak ke kutub yang berlawanan. Nah, pada tahap telofase ini, kromatidnya sudah sampai di kutub yang berlawanan. Kemudian terbentuk sekat pemisah sehingga sel terlihat terbentuk dua sel dengan masing-masing satu inti. Jadi ini di sini selnya melekuk ya, karena nanti dia akan membelah menjadi dua sel. Yang ketiga, membran nukleus terbentuk membungkus kromosom dan nukleolus mulai tampak. Nah, nukleus atau inti sel yang tadi hilang mulai terbentuk kembali. Kemudian mulai terbungkus oleh membran inti sel atau membran nukleus. Kemudian kromosom mulai menipis dan memanjang menjadi kromatin dan akhirnya tak terlihat lagi. Kromosom kan tadi tebal ya, kemudian dia berubah menjadi benang-benang yang lebih kecil, yang lebih halus yang disebut dengan kromatin. Yang kelima, terjadi sitokinesis atau membran plasma yang menekuk. Nah, ini lekukan ini dan ini disebut dengan sitokinesis. Nah, diawali dengan adanya karyokinesis atau inti sel yang membelah menjadi dua. Kan tadi inti selnya hanya satu. Nah, karena selnya akan membelah menjadi dua, maka butuh juga dua inti sel. Maka satu inti sel ini dia akan mengganda menjadi dua inti sel ini dan ini, namanya karyokinesis. Dan tahap akhir dari tahap telofase ini, selnya sudah terbelah menjadi dua ya, atau kita sebut dengan terbentuk dua sel anakan yang sifatnya sama persis dengan induknya. Nah, ini ya, tadi diawali fase istirahat atau interfase, kemudian profase, metafase, anafase, dan telofase. Kalian bisa lihat di sini perbedaan gambarnya. Nah, kalau ini mitosis pada sel tumbuhan. Jadi kalau kita lihat di mikroskop itu gambarnya tidak sejelas seperti gambar yang tadi ya. Ini kurang jelas mana kromatinnya, mana kromosomnya, mana benang spindelnya. Nah, ini selnya, ini membran dinding selnya, maaf. Kemudian ini benang-benang spindel, ini kromosom atau kromatidnya. Ini kromatidnya bergerak ke kutub yang berlawanan, kemudian ini mulai terbentuk sitokinesis dan akhirnya nanti terbentuk dua sel. Oke, yang ketiga adalah pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis ini bukan terjadi di sel kelamin tetapi di kelenjar kelamin ya, seperti di testis atau ovarium, di mana pembelahan untuk membentuk sel kelamin dari sel tubuh. Nah, sel tubuh yang membentuk tidak sembarangan sel tubuh, tetapi sel induk kelamin atau induk sperma dan induk ovum ya. Nah, pembelahan meiosis, ini bukan mitosis ya, tapi meiosis bertujuan untuk membentuk sel-sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan itu sel sperma dan sel kelamin betina itu adalah sel telur atau ovum. Yang kedua, membentuk pengurangan jumlah kromosom atau mereduksi jumlah kromosom. Jumlah kromosom misalnya manusia itu kan 46. Nah, nanti jadi setengahnya, yaitu 23. Yang ketiga, pereduksian atau pengurangan bertujuan untuk membentuk hasil zigot dari pertemuan dua sel kelamin yang selalu sama dengan individu yang ada sebelumnya. Yang keempat, untuk mencapainya, pembelahan meiosis berlangsung melalui dua tahapan pembelahan, yaitu pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2 secara langsung tanpa penggandaan lagi karena harus ada reduksi jumlah kromosom. Nah, tahapan pembelahan meiosis seperti yang baru saja saya bilang bahwa pembelahan meiosis itu terdiri dari meiosis 1 dan meiosis 2. Dan hasil akhir dari pembelahan meiosis ini adalah 4 sel anakan. Nah, pembelahan meiosis 1 tujuannya untuk mengurangi jumlah kromosom dari sel yang bersifat diploid atau 2N menjadi bersifat haploid atau N saja.
Nah, tahapan pembelahan meiosis 1 ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Sedangkan untuk meiosis 2 tujuannya untuk menghasilkan 4 sel anak dengan kromosom haploid. Nah, tahapan pembelahan meiosis 2 ini yang pertama ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Oke, kita masuk ke meiosis 1, pembelahan meiosis 1. Tahap pertama yaitu profase 1. Pada profase 1 ini terdiri dari 5 fase yang berbeda-beda. Yang pertama namanya fase leptoten. Ciri-cirinya di sini kromatin berubah menjadi kromosom. Kemudian kromosom tersebut terdiri dari 2 kromatid. Fase kedua, fase zigoten. Nah, tanda-tandanya kromosom tersebut kemudian saling berpasangan dengan kromosom homolognya atau kromosom pasangannya. Yang ketiga, fase pakiten. Ada duplikasi kromosom. Fase pakiten juga membentuk kromosom tetrad. Yang keempat yaitu fase diploten. Fase diploten ini terjadi pindah silang pada kiasma. Setelah proses pindah silang terjadi, fase selanjutnya yaitu fase diakinesis. Nah, fase diakinesis ini membran inti selnya akan menghilang. Nah, fase kedua dari meiosis 1 yaitu metafase 1. Nah, pada metafase 1, kromosom homolog mulai tersusun rapi di bidang ekuator atau di bidang tengah sel ya. Nah, di dalam metafase 1 ini kromosom tersusun di atas lempeng metafase. Selain itu, serat spindel menempel pada 2 sentromer di masing-masing kromosom homolog. Fase ketiga dari meiosis 1 yaitu anafase 1. Pada fase anafase 1, kromosom homolog akan bergerak ke kutub yang berlawanan akibat adanya tarikan dari benang gelendong atau benang spindel. Nah, selain itu juga akan terjadi reduksi atau pengurangan jumlah kromosom. Fase keempat dari meiosis 1 yaitu telofase 1. Nah, pada tahap ini membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis atau pelekukan membran plasma ya. Nah, pada akhir tahap telofase ini selnya akan membelah dua dengan kromosomnya bersifat haploid atau N saja. Nah, setelah meiosis 1 selesai, kemudian ke tahap meiosis 2. Nah, tahap meiosis 2 terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Yang pertama, profase 2. Nah, pada profase 2 ini sentrosom akan membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian, kromosom akan mulai memendek dan menebal serta membran inti sel mulai menghilang. Nah, akan tetapi pada tahap ini pula mulai terbentuk benang-benang spindel. Benang-benang spindel ini adalah bagian kromosom yang nanti akan berfungsi untuk menggerakkan kromosom pada saat sel mulai membelah. Oke, tahap kedua dari meiosis 2 yaitu metafase 2. Pada metafase 2 ini, kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator atau di tengah. Kemudian mulai tersusun benang-benang spindel yang salah satu ujungnya melekat pada sentromer, sedangkan ujung lainnya melekat pada kutub pembelahan yang arahnya berlawanan. Fase ketiga dari meiosis 2 yaitu anafase 2. Nah, pada tahap ini terjadi pemisahan kromatid dengan cara ditarik menuju ke kutub yang berlawanan. Kemudian kromatid yang sudah dipisah ini resmi disebut sebagai kromosom. Tahap keempat dari meiosis 2 yaitu telofase 2. Pada tahap ini benang-benang spindel akan mulai menghilang dan membran inti yang tadinya hilang akan mulai terlihat. Nah, pada fase ini juga terjadi proses yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Nah, hasil akhir dari pembelahan telofase 2 ini adalah 4 sel anakan yang bersifat N atau haploid. Nah, ini ya gambarnya untuk pembelahan meiosis.
Ada meiosis 1, meiosis 2. Nah, sama seperti tadi pembelahan mitosis, sebelum mulai fase profase diawali dengan fase interfase. Kemudian ini fase profase 1, metafase 1, anafase 1. Nah, kemudian terjadi telofase dan sitokinesis ya, sehingga terbentuk 2 sel dari fase meiosis 1. Nah, setelah meiosis 1 selesai, akan menghasilkan 2 sel anakan, kemudian akan masuk ke proses pembelahan meiosis 2. Nah, 2 sel anakan yang terbentuk ini dan ini akan memasuki profase 2. Nah, masing-masing profase 2 dari 1 sel akan menghasilkan 2 sel, ini juga 2 sel, sehingga hasil akhirnya adalah 4 sel anakan yang bersifat haploid. Oke, perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Tadi yang pertama, mitosis itu terjadi pada sel tubuh atau sel somatik, sedangkan kalau meiosis terjadi pada sel kelamin. Yang kedua, pembelahan mitosis itu menghasilkan 2 sel anakan, sedangkan kalau meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian yang ketiga, perbedaannya kalau mitosis itu tahapannya langsung, maksudnya langsung profase, metafase, anafase, dan telofase, sedangkan kalau meiosis itu kan ada meiosis 1 dan meiosis 2. Oke, perbedaan yang lainnya bisa kalian cari ya. Dan kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.